berharap hanya kepada Allah. Termasuk itu pokoknya kabeh imannya harus kuat. Udah yang kedua sekarang yang kedua, biar nggak lama-lama. Sekto sayang, bentar. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syiyam, ibadah saum, ibadah puasa. Nah, puasa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita, melatih kita agar benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, pertama, betul seperti lambenya dia. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya ngempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambenya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal. Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Wes toh, jadi kungyan nggak mampu bersaing, diguak majikan. Loh, betul. Loh iya. Sorry ya. Jadi penceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Sopo ngomong tak payu. Apalagi sorry di saat yang baru-baru pada bermunculan terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang apa? Mulai zaman kul huwaile. Swag, waktu itu saya masih kayak orang cacingan, masih jemburis dan bisa bertahan sampai sekarang. Dipikir ini nggak berat apa? Di tengah persaingan yang luar biasa. Coba sampai ada ustadz yang datang ke Hongkong ngajinya terima di taman-taman, ngaji di bawah jembatan. Nah aku disuruh gitu, sorry ya. Ranting Hongkong rapatean. Alhamdulillah, alhamdulillah, kesetiaanmu membuat aku makin sayang sama kamu. Ya Allah ya Karim, hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing, bener selesai. Lu bener, jadi apapun harus mampu bersaing. Artinya gini, Kiai Habib itu harus mampu bersaing sama artis-artis itu. Gak boleh kalah saingan sama artis. Kalau artis punya penggemar, Habib Kiai juga harus punya penggemar. Nah, kalau artis itu fansnya banyak, Habib, Ustadz, Gus Kiai juga harus punya fans. Gak boleh kalah sama mereka. Dangdutan jangan sampai menang lawan sholawatan. Masa sholawatan kalah sama dangdutan? Nah makanya sekarang dimodifikasi, diinovasi. Ada kayak tadi yang sudah sempat disenandungkan oleh beliau tadi.
Bandel. Kok lebih kompakan sama saya ya daripada sama dia? Tapi sama dia kok nggak begitu semangat kan? Gini, beliau ini suaranya melengking tinggi. Jadi jamaahnya itu nggak tekan tak dulu saya ini sampai nyengong, sampai ndase arep coplok perkara nggak kuat ya. Ketinggian ya nadanya beliau. Emang beliau suaranya powernya luar biasa, terus tinggi banget. Aku tak perhatikan itu. Ya Allah, mbak-mbak ini arep ngetutnya sholawatnya Habib sampai akhirnya langsung ngendek. Tahu aku, mikir aku gak lu. Sama megap. Nanti habis ini mungkin nadanya agak rendah Habib. Mungkin nadanya agak rendah. Gini ya. Dalam soal kesabaran manusia ini istimewa. Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Amin. Sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya. Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara, digiring menuju ke surga. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampean rencanane nderek rombongan di sinten? Ikut rombongannya siapa? Saya. Saya juga gandul. Habib juga gandul. Gandul datuk-datuknya beliau sampai nanti ikut rombongan besar yang dipimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana syahidul liwa'il hamdi wala fakhr. Akulah pemilik liwa'ul hamd, Kanjeng Nabi. Wa Adam fauqi Nabi Adam, di belakangnya Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain di belakangnya Rasulullah. Termasuk ini cucunya aja di belakang. Tapi tetap berada di dalam rombongan besar itu. Pemimpin terbesarnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti. Nah, syaratnya harus jadi orang yang bertakwa. Kita dididik melalui puasa, dan puasa itu melatih kesabaran. Coba, dalam soal kesabaran, manusia ini istimewa. Tolong perhatikan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat ini dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia ini dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Ya punya nafsu, ya punya akal. Coba ini kita perhatikan. 3 saja ini muqabalahnya biar nggak terlalu banyak. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, sehingga malaikat nggak pernah nakal. Kalau malaikat baik, wajar. Kalau malaikat gak pernah berbuat maksiat, pantas. Karena gak ada nafsunya. Malaikat itu meskipun melihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, gak ngiler. Malaikat itu meskipun melihat cewek wayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menal, semak, bebelen, nopal, mantap, kepala, tinggi, ningis, mentang-mentang, moblok, bahenol, benol. Gak ser-ser sama sekali, gak sengkring. Lihat perempuan cantik kok sengkring, itu malaikat yang di kepala ada udeng-udengnya. Malaikatnya bercabang gitu. Bajunya mirip baju saya. Nah, sekarang malaikatnya lagi lihat saya. Itu kalau melihat perempuan cantik sengkring. Tapi kalau malaikat beneran,
lihat bokong semok tuh sama sekali nggak sengkring. Paling malaikatnya cuma batin, masya Allah. Wadah entut sak menawa. Usak piro pabrik itu. Karena malaikat nggak punya nafsu, itu loh. Sehingga malaikat nggak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat itu hidupnya disetting untuk patuh, taat kepada apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nggak ada malaikat yang nakal. Karena malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak dikasih nafsu. Ayo, pernah ketemu malaikat Israel karaokean? Ya mungkin sampai tempat disuruh nganter sama majikan nih, gue naik klub, terus di situ ketemu sama malaikat mungkar nakir, ajum, terus keluar sambil geloyor, nggak ada. Karena malaikat nggak punya nafsu, sehingga malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril nggak mungkin korupsi ayat. Misalnya disuruh Allah, Jibril ini ayat sampaikan kepada Nabi. Begitu diterima, waduh ayatnya bagus banget udah nggak usah tak sampaikan. Nggak ada. Malaikat Mikail nggak mungkin salah wesel dalam bagi rezeki, nggak mungkin salah alamat. Kalau memang jatah rezekinya Anwar Zahid, nggak mungkin sampai ke Habib Ayah. Kalau memang rezeki itu bukan jatahnya Habib Ayah, tetap larinya ke Anwar Zahid. Gak mungkin malaikat Israel salah mencabut nyawa. Misalnya ya, belum waktunya mati, gara-gara malaikat Israel gregetan dicabut duluan. Gak mungkin. Kalau Anwar Zahid belum saatnya mati, gak mungkin dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kalau Habib Ayah wayai, ya gak mungkin bisa menghindar. Itu loh, gak mungkin salah malaikat, karena malaikat gak punya nafsu. Sehingga malaikat itu selalu baik. Pantes, gak ada nafsunya, gak ada malaikat nyuri. Nah kemudian binatang, mana binatangnya tadi? Nah ya itu, tuh. Binatang itu dikasih nafsu tapi gak dikasih akal. Sehingga binatang itu yo hidupnya semaunya, orang nggak ada akalnya, nggak punya malu binatang itu. Sapi, jaran itu keliling kampung, nggak katokan yang biasa. Sapi wedok nggak nganggo BH biasa, udah gandul pamer no. Ya karena dia nggak punya akal. Sama tahu loh no. Pedet nganggo BH. Ya Allah, ambek pedet wedok iki mlaku ora nganggo katok mek mekah, bokonge dundut. Dia enggak ada akalnya. Sehingga hidupnya binatang itu enggak ada undang-undang. Senakal apapun enggak dosa. Ada kambing, gagak, lanang pinggir dalan kae. Wakeh wong nguyuh langsung turun. Bar orang cewek, ya orang apa nggak ada aturannya, karena dia nggak ada akal. Tapi sekarang banyak yang niru. Akeh bocah lanang-lanang ini moyo pinggir dalan juga cewek. Cewek nganggo obat, maksudnya obat tabib. Kadang-kadang segergetno ditutul-tutul cagak listrik. Makanya sekarang banyak cagak listrik yang tayengen. Ya karena ditutuli sama anak-anak itu. Binatang itu nggak pun, siapa ngomong wis tahu? Sorry ya, binatang itu nggak punya akal, adanya hanya nafsu, sehingga nggak ada aturan. Rumahnya tuh, wedhus lanang, di wedhus lanang. Wedhus lanang ngelihat ada wedhus wedok, dari kejauhan. Ya wedhus wedok ini buntutnya kok dun.
sambil melakukan kengkok, langsung lari, dikejar sama wedhus lanang, naik celingkrik, pluk. Gak dosa, gak ada aturan. Nah sekarang kalau ada orang laki-laki sama perempuan terus ngawur morot celingkrik, pluk, berarti podo karo. Oh, wedhusnya wedok bengok-bengok. Apa? Woi, tak peduli negro. Iku ana mantane nang kono kae mantane. Gayane saiki jimbaban. Maaf. Itu di dunia binatang. Wis ana mana to? Enggak ada aturan. Senakal apapun enggak dosa. Soalnya enggak ada akal. Datang ngono wes. Ya saya habis ini. Lah manusia diberi akal, diberi nafsu. Maka kalau akal manusia bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu mana toh? Malaikat embuh. Ini gara-gara ndak sih ono kerlip-kerlip. Sekoplak kabeh. Dengerin dong sayang. Aku itu tak bela-belain datang ke sini itu demi kamu. Katanya udah kangen sama aku. Dengerin dong. Kalau malaikat baik lumrah, pantesan wajar, karena memang malaikat itu nggak ada nafsunya, nggak ada tantangannya, nggak ada yang goda, nggak ada yang ganggu. Dia adanya cuma akal. Ya pantas dong kalau malaikat itu selalu baik, selalu taat, selalu patuh. Lah manusia loh dikasih nafsu. Lah kok bisa mengendalikan akal dan nafsu manusia itu? Bukan hanya setiap hari, setiap saat selalu bertarung. Setiap waktu selalu bertempur dengan dahsyat. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngelamun, kemungkinan kedua ngantuk, kemungkinan ketiga terpesona memandang dia. I love you semuanya. Akal dan nafsu manusia ini setiap saat dia bertarung, bertempur dengan dahsyat. Mana yang menang? Maka kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya dengan diatur oleh akalnya, akal bisa mengatur, mengendalikan nafsu, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Pantas? Pantas ya? Soalnya malaikat itu gak ada nafsunya. Lah manusia yang diberi nafsu kok bisa mengendalikan? Sehingga malaikat itu takluk, malaikat itu tunduk. Besok di akhirat sama-sama masuk surga. Sampeyan nek sidono swarga, derajat sampeyan jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu takluk sama manusia, sehingga malaikat siap menjadi pelayan manusia. Sampeyan sok ning swarga gaya sampeyan. Malaikat itu kuyane sampeyan. Jadi sampean butuh apa-apa tinggal manggil malaikat, kat malaikat pegel rezeki kan. Kat malaikat kerok ikan. Kat malaikat aku pengen berdoa bahan zakat. Kat aku pengen duren kan. Jadi malaikat itu nanti dari kumyane sampean ning swarga. Malaikat itu jadi pembantunya sampean. Malaikat patuh dan tunduk. Malaikat mengakui, oh manusia itu hebat, dikasih nafsu aja bisa jadi baik. Misalnya aku jadi manusia, belum tentu aku bisa sehebat dia. Oh no. Sehingga sekali lagi saya ulang, kalau akal manusia bisa menguasai nafsunya, bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsu yang justru mengalahkan akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, ini hebatnya manusia. Itu orangnya contohnya. Setan perempuan. Akal manusia dimodifikasi dengan keindahan nafsunya. Bukan berarti nafsu itu jelek. Bukan berarti nafsu itu jelek.
Nafsu ini untuk memperindah akal, memodifikasi akal. Sehingga ya sama tak kasih tahu. Halo? Halo. Allah. Minta diberitahu apa minta diberitai? Tahu. Makanya tolong ini ya. Malaikat meskipun bagus, hidupnya monoton. Kehidupan malaikat itu nggak indah karena dia nggak ada nafsu. Kalau kehidupan manusia, adanya nafsu menjadikan hidup manusia indah. Andai kan manusia nggak ada nafsunya, Habib nggak mungkin datang ke sini. Hidup bisa. Lagi petuk wong lanang, petuk wong itu biasa. Gak asik urip itu gak asik. Yo gak pengen mangan, gak pengen terus gak asik lah. Kehidupan manusia itu anyep, monoton. Anggite zaman malaikatnya pinter, gak blas. Kok ini aku menolak jenepret kalau itu sejak Yongko sih. Ya, rumah samu malaikat itu pinter, gak blas, goblok berarti. Astagfirullah. Gini loh maksudku gini saya ngomong. Tak bilang nggak pintar itu gini. Malaikat itu yang ditugasi ruko itu mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman. Kerjanya cuma ruko, suruh sujud nggak bisa. Malaikat kok boyok. Oh no, kayak boyok. Malaikat kok boyokan. Iki rumangsane bojone nek bareng ora penting. Iki bojomu iki boyokan. Malaikat kok boyokan. Ya Allah ya Karim. Dah sik. Iya aku ngerti aku. Pokoknya sak donya sing paling aneh jamaahku. Paling aneh tapi ono sing keren. Sahabat Anja, tepuk tangan untuk sahabat Anja keren. Ya matur suwun sahabat Anja, luar biasa keren. Sahabat Yose. Boleh sing sahabat Anja sing anak buahku lo ngalah. Nuruti sahabat sing jamaah sing koclok-koclok ngene. Sing otake rondo error-error ngene. Kok tak prioritasno ya, tak prioritasno. Pokoknya iki anggere urung diteplok urung meneng iki. Ini nanti jam 1 harus sudah selesai. Iya, terus jam 15 menit ngopo? Ya wes, ngono sampeyan ae aku ngaji rasa suwe-suwe. Sampeyan pengen diantemi jamaah sak pirang-pirang. Sik dirampungno. Ya Allah ya Karim. Nduk, cah elek. Apa ya? Insyaallah. Pokoknya jamaah yang terjahit nih ngomongnya paling gak karo-karuan ya. Merawut, tapi insya Allah melebuni suarga di situ. Wong elek rumangsa elek. Wong elek rumangsa elek. Wong elek rumangsa elek. Ya, bajingan rumangsa bajingan. Terus no, wong kentir ngakoni kentire. Kuwi luwih apik timbangane wong apik rumangsa apik. Wong apik rumangsa wonge ra teko ora ana kene. Timbang wong apik rumangsa mulya, mendingan kaya ngene-ngene iki lho. Bun, aku ki wong blatraan, Bun. Jenenge tuku tiket iki Masya Allah. Nanggo katok cekak isih dirojeh-rojeh karo. Kene iki yo Mas, wis buka karo-karuan. Tapi kan atine apik, nyatane pengen ngaji. Loh, sadar nek aku ki wong patak warak wong jibrat gak karo-karuan. Aku pengen dadi apik. Itu jauh lebih baik kok timbangane wong sing alah ketoke ruwapet tapi atine bosok ngono kuwi. Loh. Tapi yo alah rasa keplok. Biasane ra tau jilbaban ngono keplok. Jilbabane pengajian tok. Ale kudu ireng nang mburi kae lho. Tarawih ra duwe kudu putih ora duwe. Kudune mung sitok tok kanggo pengajian. Nang mburi kae. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tapi dengan mudah-mudahan kuat hatinya, Beb. Mudah-mudahan dengan kuat hatinya. Ini Beb ini baru pertama. Ini Masya Allah, ini pokoknya luak-luak tok. Astagfirullahaladzim. Saya ini kalau misalnya nggak kuat mental, Beb udah gak mungkin ke Hongkong lagi. Kalau misalnya saya nggak kuat mental, nenek ketemu lambe-lambe lecek ini. Masya Allah. Manusia ini indah. Ya ini termasuk indahnya manusia. Malaikat itu kalau baca Quran sak lagu ini wis ngene iku tok. Tapi kalau manusia kan enggak. Macam-macam indah. Malaikat suruh sholawatan, ya satu lagu, satu model itu tok. Dia nggak bisa indah. Kenapa? Ya karena dia nggak ada nafsu. Malaikat itu kalau baca Allahu Akbar, 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 nggak bisa indah. Malaikat itu monoton. Baca Fatihah ya gitu kan. Tapi kalau kita manusia, wah indah. Wong azan aja mulai dari Madura. Ya dari timur Madura. Lagunya beda-beda. Azan ya lagunya beda-beda. Kalau Arab kan adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Madura Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Maduranya. Tapi ora usah kadang kok kayak Allahu Akbar tak iya ora usah. Makanya sholawatan bisa indah. Sholawatan bisa indah sampai ono lontong tahu. Tapi nggak usah digawe aneh-aneh. Kumwing. Awas kapan mono tak tapuk lagu. Kaping. Iki ono maneh sunan-sunan yang digawe wesan. Sunan. Viral elek lu gopo. Ngisi-ngisi Habib ae gak usah aneh-aneh nyatane yo pangga viral. Lho ngono lho. Pemane golek wis patik ketemu konangan Habib Syekh. Nesu-nesu beliau. Entek pecuti kok. Aku yang ngono gak ngurus sikap ya sebetulnya. Karena saya khawatir awalnya syairnya yang digedolenan. Awalnya nanti lama-lama saya buat sholawatnya juga. Wong aku kemarin udah nemuin satu anak di Malang juga, di Pekalongan ya. Di Malang itu joget aek ini. Yang di Pekalongan itu kemarin, ayo kamu mau apa? Sholawatan Mbak. Jalan sholatu wah. Salamu wah. Ayo Hah? Untuk rotangan gingseng. Ayo coba, ini kalau dibiarkan kan suwe-suwe kok bisa digudulanan segote. Sholatu wah. Kan dia nggak ngerti. Soalnya kalau lagu itu kan biasanya sambil ditabui. Sholatullah. Lu maksanya dia ini Sholatu wah. Salamu wah. Iki lek di dolanan kok iso kaya kae. Ada marhaban sedang ngobati nur aini. Kanan katanya adikuna Husaini. Sambil komat kami tembelut marhaban karo sahlan. Kasak ini. Ngawur wah ini. Udah deh. Ini tadi udah ada kok. Hah? Aku ini biar mereka itu nggak seperti itu yang kakek pola itu loh. Nah ini, subhanallah, sampean dikasih akal, sampean dikasih nafsu. Ini nafsu sampean yang ngajak sana Victoria Park, ngajak ke mall, ngajak kemana. Tapi akal sampean, subhanallah, mampu mengendalikan nafsu sampean sehingga sampean tetap panggah budal ngaji, ikut sholawatan, mau bersedekah. Terlebih ini mendekati bulan Ramadan. Oke? Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, punya kekuatan lahir batin sehingga mampu
mampu menjalani Ramadan meskipun di negeri beton ini dengan maksimal. Yang gak udur puasa nggih. Puasa nggih. 11 bulan di luar Ramadan sampeyan wis blakrakan gak karuan koyo ngono. Mosok bulan Ramadan kok sik kumat ae. Taruhlah 11 bulan di luar Ramadan kemarin wis bolah gak karu-karuan, kita dapuran kita itu gak karu-karuan. Ayo Ramadan ini kita prioritaskan dengan maksimal. Ayo kita awali niat Ramadan ini dengan berinfak. Kita awali niat Ramadan ini dengan bersedekah. Niat untuk nolak dan ya nolak balak ya untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati kita, untuk mensucikan sifat-sifat mazmumah, akhlak-akhlak tercela yang ada pada hati kita, sehingga nanti kita memasuki Ramadan benar-benar sudah dalam keadaan bersih. Kita bisa memperlakukan tamu mulia yang bernama bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kita bersolawat ya, sambil siapkan infak terbaik. Kudu ngireng kok mentolo duit koin mbok siapno iki lho. Iki duit mbok kerokan kuwi. No coin. Sen $5 lebokno neh. Sampai Ramadan ojo dipadakno karo bulan-bulan kemarin. Ini untuk persiapan Ramadan. Habis ini nanti sholawatan, terus mungkin nanti ada bagi-bagi sarung, sama ada jilbab dari AS juga. Sama jalur jilbab. Nggak apa-apa, nanti persiapan. Nanti komunikasinya sama Habib ya. Kalau aku sama kamu aku udah nggak kuat, aku nyerah. Aku nyawa maksamu harus gak kuat. Allah Rasulullah. Oh sekarang udah jinak ya? Udah jinak ya wes. Allah Rasulullah Muhammad. Mbak dipersiapkan infak terbaiknya. Oke? Habis ini kita sholawatan lagi, terus kita ngaji lagi. Terus nanti kita muhasabah, kita berdoa, mempersiapkan diri memasuki Ramadan. Ini selesainya jam berapa Bunda Nuris? Jam 2. Jam 2? Oke, jam 4 gak apa-apa. Tapi tolong yang sesi siang usir, suruh pulang. Ya, yang sesi siang diusir suruh pulang, sama tetap di sini gak apa-apa. Siap? Coba infaknya diangkat semua kayak gini. Saya gegemnya ketara limowi, paling banter $10 walat. Ojo nemen-nemen toca, kersane berkah, kersane tambah berkah, nggih. Kersane tambah berkah. Moga Habib sholawatan Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Salatullah salam ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.